Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Ruangan kantor riset di lantai 3 sebuah gedung tua di kota Surabaya terasa pengap, meskipun pendingin udara bekerja keras. Di tengah tumpukan peta-peta tua, cetakan dokumen yang buram, dan perangkat elektronik yang canggih, duduklah 4 individu yang membentuk tim 9 mata, sebuah kelompok peneliti yang berdedikasi untuk menyelidiki fenomena supranatural dengan pendekatan ilmiah dan historis. Aku adalah Arjuna, pimpinan tim, seorang doktoran antropologi yang berusaha menjembatani kesenjangan antara tahayul lokal dan data empiris. Di sampingku, duduk Laras, wanita yang dikenal dengan kepekaannya yang luar biasa, sering disebut medium tim yang berperan sebagai sensor spiritual kami. Misi kali ini adalah yang paling ambisius dan, sejujurnya, paling mengerikan. Desa Gumiwang, sebuah desa terpencil di wilayah pedalaman Jawa Timur yang dikenal masyarakat lokal sebagai tanah yang terlarang. Menurut arsip yang kami kumpulkan dari museum dan catatan sipil lokal, Desa Gumiwang pernah menjadi lokasi tragedi kemanusiaan yang brutal pada tahun 1948 di tengah pusaran revolusi sosial dan konflik ideologis yang memecah belah bangsa. Catatan-catatan itu, yang seringkali ditulis tangan dengan tinta yang memudar, menggambarkan sebuah pembantaian massal yang tidak pandang bulu. Seluruh penduduk desa, tanpa terkecuali, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dihabisi dalam waktu kurang dari 24 jam. Desa itu kemudian dibakar rata dengan tanah, dan tidak pernah dibangun kembali. Pembantaian itu menyisakan trauma sejarah yang begitu mendalam, sehingga masyarakat desa-desa tetangga pun enggan menyebut nama Gumiwang. Bagas, teknisi dan pragmatis tim, mengatur peralatan kami, kamera inframerah, perekam EMF, electromagnetic field, sensor suhu digital, dan alat perekam suara EVP, electronic force phenomena, terbaru. Arjuna, dari data satelit terbaru, Desa Gumiwang benar-benar terisolasi. Tidak ada jalan aspal, hanya jalur setapak berlumpur. Dan lihat data EMF historis ini, Bagas menunjuk ke monitor, situs Gumiwang menunjukkan anomali energi elektromagnetik yang konsisten selama lebih dari 70 tahun. Ini bukan sekadar legenda, ada energi tersisa di sana. Laras, yang sejak awal pembicaraan hanya diam, kini menyentuh pergelangan tanganku dengan lembut. Matanya yang biasanya tenang kini terlihat sendu. Arjuna, bisiknya, suaranya pelan, namun bergetar. Tempat itu dingin. Sangat dingin. Bukan dingin fisik, tapi dingin yang datang dari kesedihan yang terperangkap. Ada banyak suara tangisan yang tak pernah berhenti. Laras menjelaskan bahwa yang dia rasakan bukan sekadar sisa energi, melainkan emosi mentah, rasa takut, marah, dan yang paling dominan, kesedihan seorang ibu yang kehilangan segalanya. Kesedihan inilah yang menjadi hipotesis utama kami mengenai identitas entitas yang paling dominan, kuntilanak merah. Kisah lokal menyebutkan bahwa kuntilanak merah Gumiwang bukanlah kuntilanak biasa. Ia adalah arwah dari Ibu Ratna, seorang wanita yang menyaksikan suami dan 3 anaknya dibunuh secara brutal di depan matanya sendiri, sebelum ia sendiri dibunuh. Menurut cerita, ia tewas mengenakan kebaya merah yang ia jahit sendiri, dan darah yang membasahi kebayanya menyatu dengan jiwanya. Ia adalah manifestasi dari dendam berdarah, sebuah kutukan yang lahir dari ketidakadilan dan kekerasan. Warna merah melambangkan kemarahan yang tidak terpuaskan dan darah yang tertumpah, menandakan bahwa arwahnya tidak hanya bergentayangan tetapi aktif mencari pembalasan, atau setidaknya
mencari pengakuan atas tragedi yang menimpanya. Sebagai fondasi riset historis kami membawa Marni. Marni adalah seorang mahasiswi sejarah dari universitas lokal di Malang yang memiliki akses terhadap catatan desa dan peta kuno. Arjuna, kata Marni, dengan aksen Jawa yang kental, penduduk sekitar percaya kutukan itu terikat pada pohon beringin tua di pusat desa. Pohon itu, kata mereka, adalah saksi bisu dan akar-akarnya menyerap darah para korban. Legenda mengatakan, jika kutukan itu tidak dipecahkan, Gumiwang akan terus menarik bencana. Mereka yang meninggal di sana tidak akan pernah bisa pergi. Aku menatap wajah keempat anggota timku. Rasa takut itu ada, terlihat jelas di mata mereka. Namun, di baliknya, ada gairah seorang peneliti yang ingin mengungkap misteri besar yang telah diselimuti oleh kabus sejarah dan mitos selama lebih dari setengah abad. Baiklah, kataku, menutup dokumen sejarah itu. Kita punya sejarah, kita punya data anomali, dan kita punya medium yang sensitif. Kita tidak mencari hantu, kita mencari kebenaran. Kita berangkat besok. Ingat, di desa Gumiwang, kita adalah tamu. Dan di sana, kita akan berhadapan dengan sejarah yang tidak tenang. Jangan pernah tinggalkan alat rekam kalian. Dan yang paling penting, jangan pernah pergi sendirian. Malam itu, persiapan kami terasa seperti persiapan menuju medan perang, bukan sekadar ekspedisi riset, dan aku tahu, perjalanan ini akan mengubah kami semua selamanya. Perjalanan menuju desa Gumiwang terasa seperti perjalanan melintasi batas waktu. Kami meninggalkan hiruk-pikuk kota, melintasi jalan raya yang padat, hingga akhirnya memasuki wilayah pedalaman yang terpencil. Setelah melewati perkebunan tebu yang luas dan perbukitan kapur yang tandus, mobil off-road kami harus berhenti di batas jalan yang bisa dilalui. Sisanya, kami harus berjalan kaki, membawa ransel penuh peralatan, menyusuri jalur setapak yang sempit dan licin, diapit oleh semak belukar yang tinggi dan pohon-pohon rindang yang jarang tersentuh matahari. Kami berjalan perlahan. Di depan, Bagas memanggul ransel terbesar yang berisi generator portabel dan kamera termal. Aku berjalan di tengah, memimpin tim dengan peta dan kompas. Laras dan Marni berjalan di belakang. Keheningan hutan di sekitar kami sangat pekat, hanya sesekali terdengar suara serangga yang jauh. Namun, keheningan itu terasa berat, seolah-olah udara di sekitar kami dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat kami semakin dekat ke lokasi, Marni, yang paling mengenal wilayah ini, mulai bercerita. Dulu, Gumiwang adalah desa yang makmur. Tanahnya subur, warganya dikenal ulet. Tapi setelah tahun 1948, desa ini resmi dihilangkan dari peta administrasi wilayah. Warga yang tersisa, yang berhasil menyelamatkan diri ke desa lain, tak pernah mau kembali. Mereka percaya, tanah Gumiwang sudah terkunci oleh dendam. Bahkan, ada kisah dari tahun 70-an, sekelompok penebang kayu nekat masuk, dan mereka semua pulang dalam keadaan gila, terus-menerus mengulang-ulang nama Ibu Ratna. Cerita Marni, yang disampaikan dengan nada datar namun serius, semakin mempertebal lapisan kengerian yang sudah kurasakan. Laras, yang berjalan di samping Marni, tiba-tiba berhenti. Ia menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan. Wajahnya terlihat pucat. Udara di sini, seperti ada selimut duka. Di setiap langkah kita, aku mendengar bisikan. Mereka tidak berteriak, Arjuna, mereka hanya berbisik memohon tolong. Dan aku melihat merah, katanya, matanya terbuka, menunjukkan ketakutan. Warna merah yang sangat pekat, seperti darah segar yang baru tumpah.
Laras adalah barometer spiritual kami, dan reaksinya yang ekstrim ini memberiku konfirmasi bahwa energi yang kami cari benar-benar ada dan sangat aktif. Setelah hampir 2 jam berjalan, kami tiba di sebuah clearing terbuka. Di depan kami, terhampar sisa-sisa desa Gumiwang. Bukan lagi bangunan utuh, melainkan hanya puing-puing fondasi batu yang ditumbuhi lumut dan akar-akar pohon besar. Pemandangan itu terasa surreal, seperti pemukiman hantu yang ditinggalkan tergesa-gesa. Dan di tengah-tengah puing itu, berdiri tegak dan menjulang tinggi, adalah pohon beringin tua yang diceritakan Marni. Pohon itu tampak raksasa, dengan akar-akar yang menjulur kemana-mana, seolah-olah sedang memeluk atau bahkan mencekik sisa-sisa desa. Saat kami melangkah melewati batas desa yang tak terlihat, aku merasakan perubahan suhu yang mendadak. Meskipun hari masih sore dan matahari masih bersinar, suhu udara turun drastis, membuat napasku mengeluarkan kabut tipis. Bagas segera menyalakan kamera termalnya. Di layar, lingkungan sekitar tampak normal, namun pohon beringin tua itu memancarkan suhu yang sangat rendah, hampir beku, jauh di bawah suhu normal. Arjuna, lihat ini, bisik Bagas, menunjuk ke kamera termal. Suhu di sekitar pohon itu -2 derajat Celcius. Itu anomali besar. Pohon itu seolah-olah menyerap seluruh panas di sekitarnya. Kami memutuskan untuk mendirikan kemah darurat di salah satu sisa bangunan yang masih memiliki atap, sebuah bangunan yang dulunya mungkin adalah balai desa atau lumbung. Saat kami mulai membongkar peralatan, kami menemukan sebuah sumur tua. Sumur itu sudah kering, dan di dalamnya, kami melihat sisa-sisa tulang belulang yang samar-samar. Jantungku berdesir. Sumur ini, dan pohon beringin tua itu, adalah pusat dari semua yang kami cari. Kami tahu, kami baru saja menginjakan kaki di atas kuburan massal, dan kami telah mengganggu ketenangan yang selama puluhan tahun menyelimuti rahasia kelam desa Gumiwang. Malam pertama di desa Gumiwang tiba dengan cepat, membawa serta kegelapan pekat yang berbeda dari kegelapan di kota. Di sini, kegelapan terasa menekan, seolah memiliki massa dan suara tersendiri. Kami telah memasang tenda di dalam sisa bangunan lumbung, menempatkan generator portabel, dan mulai menyalakan berbagai peralatan kami. Bagas sibuk mengatur kamera inframerah di beberapa titik strategis, terutama mengarah ke sumur tua dan pohon beringin tua. Kami juga menyebarkan perekam FVP di area-area tersebut. Aku duduk di depan monitor Bagas, mencoba menganalisis data awal. Pembacaan EMF memang menunjukkan lonjakan energi yang sangat signifikan, terutama di sekitar pohon beringin. Laras duduk di sudut ruangan, membakar sedikit kemenyan yang ia bawa dari rumah. Ia tidak bermaksud melakukan ritual, melainkan hanya sebagai perisai spiritual dan penenang batin. Arjuna, kata Laras, suaranya pelan dan tertahan, mereka semua ada di sekitar kita. Aku merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bingung dan marah. Mereka seperti kabut yang bergerak, mencoba memahami siapa kita. Ia menjelaskan bahwa roh-roh di sini terbagi menjadi 2 kelompok, yang kebingungan, arwah para korban yang tidak tahu mengapa mereka mati, dan yang penuh dendam, arwah yang terikat pada kekerasan. Kuntilanak merah, katanya, adalah yang terakhir, yang paling kuat, dan yang paling terikat pada pohon beringin. Tepat pukul 00, tengah malam, saat keheningan mencapai puncaknya, semua peralatan kami berkedip. Alarm EMF berbunyi nyaring, melampaui batas yang wajar. Layar kamera inframerah yang mengarah ke pohon beringin tiba-tiba menunjukkan anomali. Di tengah layar, ada sebuah aura merah terang yang muncul, tidak berbentuk, namun sangat pekat. Suhu di dalam lumbung turun drastis, hingga napas kami semua terlihat jelas di udara. Bagas segera mengambil perekam FVP dan headset-nya.
Aku menangkap sesuatu, Arjuna. Ada suara. Bukan bisikan, tapi seperti gerutuan yang sangat pelan, sangat rendah, frekuensinya tidak wajar. Kami semua mendekat, memasang RPG cadangan. Di dalam perekam, kami mendengar suara itu, suara gerutuan yang terasa seperti berasal dari tenggorokan manusia, namun dengan resonansi yang jauh lebih dalam, seolah-olah suara itu datang dari bawah tanah. Gerutuan itu terdengar seperti sebuah nama yang diulang-ulang. Ratna, bisik Laras, matanya terpejam. Mereka memanggil nama Ibu Ratna. Saat suara gerutuan itu semakin keras, kami merasakan getaran aneh dari lantai di bawah kami. Bukan getaran gempa, melainkan getaran yang terasa seperti ada sesuatu yang sangat besar dan berat sedang bergerak perlahan di luar. Marni, yang paling ketakutan, menggenggam tanganku. Arjuna, aku takut. Ini bukan hanya hantu. Ini adalah kutukan yang mulai terbangun. Aku mencoba menenangkan diri, menggunakan logika. Bagas, periksa kamera termal di area beringin. Bagas menoleh ke monitor. Kamera termal kini menunjukkan pemandangannya membuat bulu kuduk kami berdiri. Pohon beringin tua itu, yang tadinya hanya dingin, kini memancarkan panas yang membara dari akarnya, sementara di cabang-cabangnya terlihat aura merah yang tadi kami lihat. Dan yang lebih mengerikan, di sekitar pohon itu, ada siluet yang tidak jelas, siluet yang bergerak sangat cepat, seolah-olah berlari memutari pohon. Kami menyadari, pohon beringin itu adalah pusat energi. Dan energi itu baru saja merespon kedatangan kami. Malam pertama di Gumiwang, kami telah melanggar batas yang tidak seharusnya kami sentuh, dan kutukan berdarah tahun 1948 itu telah memberikan isyarat pertamanya. Malam yang panjang itu berlalu dengan penuh teror. Setelah anomali suhu dan penampakan aura merah di sekitar pohon beringin, kami tidak bisa tidur. Kami menghabiskan waktu hingga subuh untuk menganalisis rekaman FVP dan data termal. Suara gerutuan yang terekam ternyata mengandung lebih dari sekadar nama. Dengan filter frekuensi yang tepat, Bagas menemukan bahwa suara itu menyerupai seruan, sebuah peringatan yang diulang-ulang, pergi. Tinggalkan darah kami. Keesokan harinya, di bawah sinar matahari yang samar, ketakutan itu sedikit mereda, digantikan oleh rasa ingin tahu yang besar. Kami memutuskan untuk fokus pada sejarah, karena jelas, kunci untuk memahami teror ini ada pada tragedi tahun 1948. Kami berkumpul di dekat sumur tua, yang kami yakini merupakan lokasi pembantaian yang paling brutal. Marni, dengan bekal pengetahuannya, mulai menceritakan kembali kisah tragis Ibu Ratna. Ibu Ratna tinggal di dekat sumur ini. Dia dikenal sebagai penenun ulung. Saat pembantaian terjadi, dia sedang menenun kebaya merahnya, kebaya yang sudah lama ia idamkan. Ketika kelompok bersenjata itu masuk, suaminya dan ketiga anaknya diseret dan dipaksa berdiri di tepi sumur ini. Marni menunjuk ke sumur tua yang ditutupi lumut itu. Ibu Ratna, dalam kepanikan, mencoba melawan. Dia bukan wanita lemah. Dia mengambil parang yang biasa digunakan suaminya, dan dia mencoba membela keluarganya. Namun, perlawanannya sia-sia. Menurut cerita dari catatan yang berhasil Marni temukan, Ibu Ratna dibunuh dengan cara yang sangat keji, bukan hanya ditembak, melainkan disayat berkali-kali di sekujur tubuhnya, di depan mata anak-anaknya. Setelah itu, anak-anaknya dilemparkan hidup-hidup ke dalam sumur, menyusul jenazah suaminya. Ibu Ratna sendiri dilemparkan ke dalam sumur, kebayanya yang merah kini berlumuran darahnya dan darah keluarganya. Kematiannya sangat penuh dengan dendam dan keputusasaan, kata Marni, suaranya bergetar. Kuntilanak merah bukan hanya arwah.
Dia adalah gabungan dari keputusasaan, kemarahan, dan simbol kebaya merah yang diselimuti darah pembantaian massal. Dia terikat di sini, pada sumur ini, dan pada pohon beringin itu. Saat Marni selesai bercerita, Laras tiba-tiba berlutut di samping sumur. Wajahnya terlihat kesakitan, seolah-olah ia sedang merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Ratna saat itu. Aku merasakannya, Arjuna, kata Laras, napasnya tersengal-sengal. Air mata. Bau anyir dan air mata. Aku melihatnya, anak-anak kecil itu menangis ketakutan sebelum mereka jatuh. Rasa dingin ini bukan dari bumi. Ini adalah dingin dari jiwa yang terperangkap dalam keputusasaan yang tak terbayangkan. Laras kemudian menoleh ke arahku, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Arjuna, roh-roh ini tidak akan membiarkan kita pergi. Mereka ingin kita menjadi saksi. Atau lebih buruk, mereka ingin kita bergabung dengan mereka agar jumlah mereka lengkap. Aku melihat ke dalam sumur, mencoba menembus kegelapan di dalamnya. Aku tahu, kami telah menggali lebih dalam dari yang seharusnya. Kami tidak hanya mengganggu roh, tetapi kami menyentuh luka sejarah yang sangat dalam. Dan yang paling mengkhawatirkan, aku melihat di sisi sumur, di antara lumut dan tanah, ada noda yang sangat gelap, noda yang tidak bisa dihilangkan oleh hujan selama puluhan tahun. Itu adalah noda darah yang seolah-olah masih baru. Kami semua tahu, kuntilanak merah kini tahu persis siapa kami, dan kami telah mendapatkan perhatian penuh dari kutukan berdarah desa Gumiwang. Kejadian di sumur tua meninggalkan dampak psikologis yang mendalam pada tim. Khususnya Laras, yang kepekaannya semakin meningkat. Ia seringkali menutup telinganya, mengeluh mendengar suara tangisan anak-anak yang terus-menerus. Bahkan Bagas, si pragmatis, mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Ia mulai memeriksa setiap sudut lumbung dengan senter, meskipun hari masih siang, dan ia seringkali bergumam tentang suara-suara yang ia dengar dari rekaman FVP yang tidak bisa ia identifikasi sebagai suara elektronik maupun suara manusia. Sore itu, kami mencoba mendirikan pos penjagaan di dekat pohon beringin. Kami memasang beberapa kamera dengan sensor gerak dan termal terbaru, berharap bisa menangkap manifestasi kuntilanak merah secara visual dan terukur. Saat Bagas sedang memasang salah satu sensor, dia tiba-tiba menjatuhkan peralatannya. "Ada apa, Bagas?" tanyaku. Bagas menoleh, wajahnya pucat pasi. "Arjuna, aku mendengar sesuatu. Bukan dari headset, tapi di telingaku. Suara seorang wanita. Dia bernyanyi, pelan sekali. Lagu keroncong lama." Bagas adalah anak kota. Ia tidak pernah mendengarkan lagu keroncong. Lagu itu, katanya, terdengar sangat sedih, namun di ujungnya ada nada tawa yang melengking. Tawa yang sangat dingin. Laras, yang mendengar deskripsi Bagas, langsung memucak. Itu dia. Itu cara dia bermain dengan pikiran kita. Dia mencoba memecah konsentrasi kita. Dia tahu kita sudah terlalu dekat. Laras menjelaskan bahwa roh dengan level dendam tinggi seringkali tidak hanya menampakkan diri, tetapi juga menyerang secara psikologis, membingungkan korbannya sebelum menyerang secara fisik. Marni, sang sejarawan, kemudian menambahkan kekhawatiran yang tak kalah menakutkan. Ia baru saja menemukan fakta baru dari arsip yang ia bawa. Aku menemukan catatan aneh dari tahun 1950. Seorang petugas desa yang pernah ditugaskan mendata sisa-sisa Gumiwang sempat mencatat adanya rumah hantu. Rumah itu adalah rumah Ibu Ratna. Dia bilang, di rumah itu, setiap malam terdengar suara tawa dan tangisan.
Dan yang paling aneh, ada satu lorong di rumah itu yang selalu berbau bunga melati yang sangat kuat. Saat Marni menyebut melati, aku langsung melihat ke arah Laras. Laras mengangguk pelan. Melati. Itu aroma khas kuntilanak. Dia mencoba memanggil kita ke rumahnya. Dia ingin kita memasuki wilayah kekuasaannya. Aku mengambil keputusan cepat. Kita tidak boleh mendekati rumah Ibu Ratna sampai kita punya rencana yang matang. Kita harus kembali ke lumbung. Kita akan menghabiskan malam ini menganalisis suara yang didengar Bagas. Namun, saat kami berbalik untuk pergi, kami semua melihatnya. Di atas salah satu cabang pohon beringin yang menjulang tinggi, tergantung sebuah potongan kain berwarna merah. Kain itu tampak basah, seolah-olah baru dicuci, namun warnanya merah pekat, merah darah. Kain itu bergoyang pelan, meskipun tidak ada angin. Kami tahu, itu adalah isyarat. Sebuah tanda bahwa kuntilanak merah sedang mengawasi, dan ia baru saja meletakkan jaringnya. Kami bergegas kembali ke lumbung. Rasa takut itu kini nyata, dingin, dan berdarah. Kami menyadari, building karakter dan riset kami sudah selesai. Kami telah mengganggu kutukan berdarah itu, dan kini, kami berada dalam permainan teror yang sesungguhnya. Malam itu, di Desa Gumiwang, kami akan memulai perjuangan kami untuk bertahan hidup. Ketegangan mencapai puncaknya setelah penemuan kain merah di pohon beringin. Kami semua, terutama aku, tahu bahwa kuntilanak merah telah secara aktif berinteraksi dengan kami. Malam itu, kami mengunci rapat pintu lumbung, menumpuk karung goni di depan pintu, seolah-olah benda fisik bisa melindungi kami dari entitas supranatural. Kami duduk mengelilingi monitor, mencoba mencari pola dari anomali yang terekam. Namun, teror tidak datang dari luar. Teror datang dari dalam diri kami. Laras, yang sejak awal sudah sangat sensitif, kini mengalami halusinasi pendengaran yang parah. Ia berteriak, mengklaim mendengar suara Ibu Ratna sedang memanggil namanya. Suara itu terdengar seperti suara ibu kandungnya sendiri. Ia menutup telinganya rapat-rapat, namun suara itu menembus pertahanannya. Dia bilang, dia merindukan putrinya. Dia bilang, dia ingin aku tidur di pelukannya. Raung Laras, wajahnya berlumuran air mata dan keringat. Saat kami mencoba menenangkan Laras, Bagas mengalami serangan yang berbeda. Ia duduk di depan monitor, matanya terfokus pada layar kamera inframerah. Tiba-tiba, dia menjerit ketakutan, menunjuk ke layar. Arjuna, lihat, di belakangmu. Ada anak-anak. Kami semua menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Lumbung itu kosong, kecuali kami berempat. Aku menoleh kembali ke Bagas. Bagas, tidak ada siapa-siapa di belakangku. Itu hanya ilusimu. Namun, Bagas bersikeras. Tidak. Aku melihat mereka di monitor. Mereka ada di sini. 3 anak kecil, mereka basah kuyup, mereka menatap kita. Mereka meminta tolong. Bagas bangkit dengan panik, mencoba meraih senter, berniat mencari anak-anak yang ia lihat di layar inframerah. Kami harus menahannya dengan sekuat tenaga. Kami menyadari, entitas itu tidak hanya menampakkan diri, mereka sedang memanipulasi pikiran kami, menggunakan kelemahan terbesar kami, rasa kemanusiaan dan naluri pelindung. Aku mencoba mencari penjelasan logis. Mereka mencoba memecah kita. Jangan biarkan mereka mengambil kendali atas pikiran kalian. Marni, yang paling tenang di antara kami, tiba-tiba melihat ke arah kamera yang dipasang di dekat sumur tua. Kamera itu tidak menunjukkan anomali termal,
Tetapi kamera itu menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di atas bibir sumur, tergeletak sebuah mainan tua, sebuah boneka kayu kecil yang terlihat basah dan kotor. Mainan itu tidak ada di sana saat kami memasang kamera. Kami tahu, boneka itu adalah salah satu mainan dari anak-anak Ibu Ratna. Entitas itu, kuntilanak merah, sedang bermain dengan kami, meninggalkan petunjuk yang semakin mendekatkan kami pada inti dendamnya, kehilangan anak-anak. Marni memberanikan diri. Ia melangkah keluar lumbung, berjalan cepat menuju sumur untuk mengambil boneka itu. Aku mencoba menghentikannya, namun sudah terlambat. Saat Marni mencapai sumur dan membungkuk untuk mengambil boneka kayu itu, kami semua mendengar tawa. Tawa wanita yang sangat nyaring, tawa yang menusuk telinga, tawa yang penuh dengan kepuasan jahat. Tawa itu datang dari arah pohon beringin tua, dan suara itu terdengar begitu dekat, seolah-olah entitas itu sedang berdiri di antara kami. Tawa melengking kuntilanak merah itu membuat kami semua membeku. Suara itu begitu nyaring, memantul di antara puing-puing desa, seolah-olah mengumumkan dominasi entitas itu atas desa Gumiwang. Marni, yang baru saja berhasil meraih boneka kayu itu, menjerit ketakutan dan berlari kembali ke lumbung, wajahnya pucat pasi. "Marni, kau tidak apa-apa?" tanyaku, mencoba menenangkan dirinya. Marni hanya menggelengkan kepala, napasnya tersengal-sengal. Aku merasakan sentuhan," bisiknya. Saat aku mengambil boneka itu, ada tangan yang menyentuh punggungku. Tangannya dingin, dan kuku-kukunya panjang dan tajam. Dan saat aku menoleh, aku melihatnya. Merah. Marni menjelaskan bahwa ia melihat sekilas di balik pohon di dekat sumur. Sosok wanita tinggi, mengenakan kebaya merah yang usang, dengan rambut hitam panjang terurai menutupi wajah. Warna merah pada kebayanya terlihat begitu gelap, seperti merah darah yang telah mengering. Itu adalah kontak fisik pertama yang berhasil dilakukan oleh entitas itu, sebuah eskalasi yang sangat berbahaya. Kami segera memeriksa punggung Marni. Di sana, di balik pakaiannya, kami menemukan 3 goresan tipis yang baru saja muncul. Goresan itu tidak dalam, namun terasa sangat dingin dan mengeluarkan aroma aneh, seperti bunga melati yang mulai membusuk. Laras segera membaca doa-doa yang ia tahu, sementara aku mencoba menutup luka Marni. Kekuatan perlindungan yang kami pasang dari Mbah Sastro di desa sebelah seolah-olah tidak berfungsi. Kami menyadari, entitas ini terlalu kuat, terlalu marah, dan terlalu terikat pada tanah ini. Aku yakin, kami tidak lagi berhadapan dengan hantu biasa, melainkan dengan roh yang telah menjadi entitas penunggu yang sangat kuat, diberi makan oleh energi dendam selama puluhan tahun. Malam itu, kami memutuskan untuk memfokuskan kembali strategi kami. Kami tidak bisa hanya bertahan. Kami harus menyerang, tetapi bukan dengan kekerasan. Kami harus menyerang dengan kebenaran. Marni, kita harus mencari tahu lebih dalam tentang Ibu Ratna dan suaminya. Mengapa mereka dibunuh dengan sangat keji? Ini bukan hanya pembantaian acak. Ada motif dendam yang kuat di baliknya, kataku. Marni, meskipun ketakutan, mengangguk. Ia mengeluarkan buku catatan sejarahnya yang usang. Ia mulai mencari nama kelompok bersenjata yang bertanggung jawab atas pembantaian itu. Sementara itu, Laras kembali duduk di samping boneka kayu kecil yang dibawa Marni. Ia mencoba menggunakan boneka itu sebagai jembatan spiritual. Saat Laras menyentuh boneka itu, ia terdiam. Air matanya mengalir. Anak-anak, mereka bilang, mereka kedinginan. Mereka bilang, mereka ingin ibu mereka berhenti menangis.
Mereka ingin Ibu Ratna beristirahat, bisik Laras. Ia kemudian menunjuk ke arah pohon beringin. Kutukan ini tidak akan pernah selesai, Arjuna. Kuntilanak merah hanya akan tenang jika ia menemukan benda terakhir peninggalan suaminya. Sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah ini. Kami tahu, petunjuk ini adalah kunci. Kami harus menemukan benda terakhir itu sebelum kuntilanak merah menghancurkan kami satu persatu, terikat pada amarahnya yang tak terpuaskan. Berbekal petunjuk dari Laras dan data historis dari Marni, kami memutuskan bahwa kami harus menggali. Fokus kami, sekitar pohon beringin tua, tempat yang paling memancarkan energi. Kami tahu, ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Menggali di situs pembantaian adalah bentuk provokasi langsung terhadap arwah yang terikat di sana. Kami bekerja secara bergiliran. Aku dan Bagas menggali dengan sekop dan cangkul, sementara Tirta menjaga dengan senter dan Laras serta Marni terus melantunkan doa perlindungan. Tanah di bawah pohon beringin terasa sangat padat dan dingin. Namun, setelah beberapa jam menggali, kami mulai mencium bau anyir yang kuat, bau yang berbeda dari bau tanah biasa. Bau itu terasa seperti bau darah yang sudah lama mengering. Saat kami menggali lebih dalam, sekitar 1 meter di bawah permukaan tanah, Bagas berteriak. Cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Setelah membersihkan tanah, kami menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkubur. Kotak itu basah, lapuk, dan terkunci rapat. Kami segera membawa kotak itu kembali ke lumbung, menjauh dari pohon beringin. Kami membukanya dengan paksa. Di dalamnya, kami menemukan beberapa lembar surat yang sudah usang dan menguning, dan yang paling mencolok, sebuah kain lusuh berwarna putih yang terlipat rapi. Surat-surat itu ditulis oleh suami Ibu Ratna, yang ternyata adalah seorang tokoh pergerakan lokal yang diburu oleh kelompok bersenjata saat itu. Surat-surat itu berisi janji cinta dan permohonan maaf karena telah membahayakan keluarga. Namun, fokus kami tertuju pada kain putih itu. Saat aku membukanya, aku melihat sebuah gulungan benang tenun yang sudah usang dan berjamur. Marni, sang sejarawan, yang melihat gulungan itu, langsung terkejut. Ini adalah gulungan benang tenun terakhir yang dibuat Ibu Ratna. Benang ini yang dia gunakan untuk menjahit kebaya merahnya, seru Marni. Gulungan ini pasti disembunyikan suaminya sebelum mereka dibunuh. Lara segera meraih gulungan benang itu. Begitu tangannya menyentuh benang itu, ia tersentak. Wajahnya langsung pucat. Ia melihat ke arah kami, matanya berkaca-kaca. Benda ini penuh dengan cinta dan dendam. Ini adalah ikatan terakhir Ibu Ratna dengan dunia. Dia mencari benang ini. Dia ingin menyelesaikan kebayanya. Kami menyadari bahwa kuntilanak merah mencari penyelesaian. Dia tidak hanya ingin balas dendam, dia ingin menyelesaikan takdirnya yang terputus secara brutal. Menyelesaikan kebaya merahnya yang berdarah mungkin adalah kunci untuk membebaskan arwahnya. Namun, saat kami memegang gulungan benang itu, lonjakan energi di sekitar kami terasa sangat kuat. Alarm EMF berbunyi tanpa henti. Di luar lumbung, kami mendengar suara yang menakutkan, suara tangisan wanita yang sangat sedih, bercampur dengan suara tawa melengking yang semakin lama semakin mendekat. Kami tahu, kuntilanak merah kini tahu kami telah menemukan benda yang sangat ia cari. Ia tidak akan meminta, ia akan datang mengambilnya. Kami kini memegang kunci, dan kunci itu telah memanggil sang penjaga kutukan. Tangisan dan tawa yang datang dari luar lumbung semakin mendekat, menyatu menjadi orkestra horor yang memekakkan telinga. Kami berempat, berpegangan pada gulungan benang tenun Ibu Ratna, berdiri di tengah lumbung yang gelap.
Laras terus melantunkan doa, sementara Bagas mencoba merekam suara itu dengan perangkat FVP-nya. Namun, rekaman itu hanya menghasilkan suara statis yang sangat keras, seolah-olah energi entitas itu terlalu besar untuk ditangkap oleh teknologi kami. Tiba-tiba, kaca jendela lumbung pecah. Bukan karena lemparan batu, melainkan karena tekanan udara yang sangat kuat dari luar. Serpihan kaca berserakan di lantai, dan bersamaan dengan itu, bau melati busuk yang sangat kuat menyeruap masuk, membuat kami semua mual dan sulit bernapas. Di ambang jendela yang pecah, kami melihatnya. Sosok kuntilanak merah berdiri tegak. Ia jauh lebih mengerikan daripada yang kami bayangkan. Tingginya melebihi rata-rata wanita biasa, dan ia mengenakan kebaya merah yang usang dan compang-camping, namun warna merah itu terlihat begitu pekat, seolah terbuat dari darah yang baru mengering. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya, namun matanya terlihat jelas, mata yang memancarkan kebencian tak terhingga, dengan aura merah yang menyala di sekelilingnya. Ia tidak terbang, ia hanya melayang sedikit di atas tanah. Kuntilanak merah tidak berbicara. Ia hanya menunjuk ke arah kami dengan jari panjangnya yang berkuku hitam, menunjuk tepat ke gulungan benang di tangan Laras. Kemudian, ia mulai bergerak. Bukan bergerak cepat, melainkan bergerak perlahan dan tanpa suara, melayang masuk melalui jendela yang pecah, seolah-olah ia tidak terpengaruh oleh hukum gravitasi. Tirta, yang selama ini mencoba tegar, tidak mampu menahan ketakutan. Ia berteriak histeris. Kepanikan mengambil alih logikanya. "Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati di sini," teriaknya. Dalam keadaan panik yang tak terkontrol, Tirta berlari ke pintu belakang lumbung, mencoba mendobrak tumpukan karung goni yang kami letakkan sebagai penghalang. Aku berteriak memanggilnya, namun suara ketakutan telah menelannya. "Tirta, jangan pergi sendirian." Kuntilanak merah, yang tadinya terfokus pada kami, kini mengalihkan perhatiannya sepenuhnya pada Tirta. Saat Tirta berhasil membuka pintu dan melompat keluar ke dalam kegelapan, kuntilanak merah mengikutinya dengan kecepatan yang mengerikan. Tawa melengkingnya kembali terdengar, namun kali ini tawa itu terdengar seperti jeritan kepuasan predator yang baru saja menemukan mangsanya. Kami bertiga, aku, Laras, dan Bagas, tertinggal di dalam lumbung, terperangkap antara ketakutan dan tanggung jawab. Kami tahu, kami harus menyelamatkan Tirta. Namun, kami juga tahu, keluar dari lumbung saat ini berarti menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada dendam kuntilanak merah. Setelah Tirta melarikan diri, kami tersisa dalam keadaan panik yang teratur. Aku tahu, kami tidak punya waktu. Kuntilanak merah akan menggunakan kegelapan desa Gumiwang untuk bermain-main dengan Tirta sebelum mengambilnya. Bagas, siapkan senter dan kamera termal. Kita harus menemukan Tirta, perintahku. Laras, lindungi gulungan benang ini. Ini adalah kunci kita. Laras mengangguk, wajahnya basah oleh air mata, namun tatapannya kini dipenuhi tekad. Kita tidak bisa melawan dengan jimat, Arjuna. Kita harus menghadapi kesedihannya. Kita harus membebaskan arwah Ibu Ratna dengan menyelesaikan apa yang dia cari. Laras percaya, menyelesaikan kebaya merahnya dengan benang terakhir itu adalah satu-satunya cara untuk memutus ikatan dendam kuntilanak merah. Kami melangkah keluar dari lumbung. Kegelapan di luar terasa tebal, namun kami memiliki senter dan kamera termal Bagas. Di layar kamera termal, kami melihat jejak panas tubuh Tirta yang menjauhi lumbung, menuju ke arah utara, tempat sisa-sisa rumah Ibu Ratna berada. Kami yakin, kuntilanak merah memancingnya ke wilayah kekuasaannya. Saat kami berlari,
kami mendengar suara tangisan Tirta yang samar-samar. Tangisan itu tidak datang dari satu arah, melainkan bergaung dari mana-mana, seolah-olah kuntilanak merah sedang mempermainkan Tirta, menggunakan ilusi suara untuk membingungkannya. Arjuna, kita harus berhati-hati, bisik Bagas. Di kamera termal, aku melihat banyak anomali energi dingin di sekitar kita. Bukan hanya satu entitas. Bagas menjelaskan bahwa roh-roh korban pembantaian lainnya ikut bergerak, ditarik oleh energi dendam kuntilanak merah. Kami sedang melewati medan yang dipenuhi oleh arwah penasaran. Kami tiba di sisa-sisa rumah Ibu Ratna. Di sana, di tengah puing-puing, kami melihat Tirta. Ia berdiri membeku, matanya terbelalak, menatap kosong ke sudut ruangan yang gelap. Ia tidak bergerak, ia hanya mengeluarkan suara isak tangis yang tertahan. Saat kami mendekatinya, kami merasakan aroma melati busuk yang sangat kuat, aroma yang membuat kami hampir kehilangan kesadaran. Di belakang Tirta, di sudut gelap itu, berdiri sosok kuntilanak merah. Ia kini tidak melayang, ia berdiri di lantai, kebaya merahnya terlihat lebih gelap, seolah baru saja dibasahi darah. Ia tersenyum, senyum yang sangat lebar, menyeramkan, dan penuh kemenangan. Kuntilanak merah mengulurkan tangannya yang berkuku panjang ke arah Tirta, siap untuk mengambilnya. Aku tahu, ini adalah kesempatan terakhir kami. Aku berteriak, Laras! Sekarang! Laras melangkah maju, memegang gulungan benang tenun itu. Ia tidak mencoba melawan, ia mencoba bernegosiasi dengan keputusasaan arwah itu. Ibu Ratna, ambil ini. Selesaikan. Tenun kebayanya. Biarkan anakmu yang lain tenang, raung Laras, suaranya dipenuhi ketulusan. Perjuangan kami kini bukan lagi soal mengusir, melainkan soal membebaskan. Saat Laras melemparkan gulungan benang tenun itu ke arah kuntilanak merah, suasana di sekitar kami berubah drastis. Tawa melengking itu berhenti seketika, digantikan oleh keheningan yang total. Kuntilanak merah menoleh, matanya yang merah menyala menatap gulungan benang yang jatuh di depannya. Ia tidak mengambilnya dengan kasar. Ia membungkuk, mengambil gulungan benang itu dengan jari-jarinya yang panjang, seolah-olah itu adalah benda paling berharga di dunia. Ia menatap gulungan benang itu, dan perlahan, aura merah di sekelilingnya mulai meredup. Aku melihat ke arah Tirta. Ia masih membeku, namun matanya kini mulai bergerak, seolah-olah kesadarannya perlahan kembali. Laras, yang melihat reaksi itu, mengambil kesempatan. Ia berbicara dengan suara lembut, bukan sebagai medium, melainkan sebagai seorang putri kepada ibunya. Ibu Ratna, anak-anakmu, mereka ingin kau tenang. Dendam ini tidak akan mengembalikan mereka. Selesaikan kebayanya. Pergi bersama mereka dalam damai. Kuntilanak merah kini duduk di lantai, di antara puing-puing rumahnya. Ia mulai melakukan gerakan yang aneh, gerakan menenun. Ia menggunakan jemarinya yang panjang, seolah-olah ia memiliki jarum dan benang, mulai menenun kebaya merahnya yang sobek itu. Saat ia menenun, air mata darah mulai mengalir dari matanya. Itu bukan lagi air mata kemarahan, melainkan air mata kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Kami semua menyaksikan adegan yang surreal dan menyakitkan ini. Kami melihatnya menyelesaikan pekerjaannya, menjahit jahitan terakhir di kebaya merah yang ia kenakan. Saat jahitan itu selesai, kuntilanak merah bangkit. Kebayanya kini terlihat sempurna, tanpa noda, tanpa robekan. Ia terlihat seperti pengantin yang menunggu. Ia menoleh ke arah kami. Tatapannya tidak lagi penuh dendam.
Tatapannya kini penuh dengan kesedihan, namun di sana ada sedikit rasa terima kasih. Ia kemudian mengulurkan tangannya, bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba, kami mendengar suara anak-anak. Bukan tangisan, melainkan suara tawa kecil yang polos. Di belakang kuntilanak merah, muncul 3 siluet kecil, siluet anak-anak yang juga mengenakan pakaian putih. Mereka berlari ke arah kuntilanak merah, memeluknya. Kuntilanak merah tersenyum. Senyum itu adalah senyum Ibu Ratna yang asli, senyum seorang ibu yang akhirnya menemukan anak-anaknya. Aura merah di sekelilingnya menghilang, digantikan oleh cahaya putih yang hangat. Bersama dengan tawa anak-anak itu, kuntilanak merah dan ketiga siluet itu melayang naik, menghilang di udara, menuju keheningan yang damai. Kepergian kuntilanak merah dan roh anak-anak itu menyisakan keheningan yang total di desa Gumiwang. Tidak ada lagi tawa melengking, tidak ada lagi tangisan sedih. Udara di sekitar kami terasa hangat, seolah-olah beban dingin yang selama ini menekan telah terangkat. Tirta, yang sedari tadi membeku, akhirnya jatuh pingsan. Kami segera membawanya kembali ke lumbung, memberikan pertolongan pertama. Setelah beberapa saat, Tirta sadar. Ia melihat ke arah kami, matanya dipenuhi penyesalan. "Maafkan aku, Sekar. Aku sangat takut. Aku tidak bisa mengendalikan diri," bisiknya, suaranya parau. "Sudah, Tirta. Kita selamat. Itu yang terpenting," kataku, memeluk adikku. Kami semua kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Kami telah berhasil melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh desa-desa tetangga. Kami memutus ikatan dendam kuntilanak merah. Kami menghabiskan sisa malam itu untuk mengemasi peralatan kami. Bagas menganalisis data EMF dan termal terakhir. "Arjuna, lihat ini," katanya, menunjuk ke monitor. Anomali EMF telah hilang sepenuhnya. Suhu di sekitar pohon beringin sudah normal. Entitas itu benar-benar pergi. Namun, saat kami mengemasi buku-buku catatan historis Marni, kami menemukan sebuah fakta baru yang membuat kami kembali merinding. Marni menemukan catatan kecil yang diselipkan di antara arsip. Catatan itu adalah sebuah permohonan terakhir dari suami Ibu Ratna kepada seorang rekan seperjuangannya. Di dalam surat itu, ia menulis, "Jika aku mati, jangan biarkan kebaya merah Ratna selesai. Jika kebaya itu selesai, dia akan terikat selamanya pada tempat ini, dan dendamnya tidak akan pernah bisa dihentikan. Biarkan kebaya itu robek, biarkan dia mencari kebenaran di balik kematian kita." Kami semua terdiam. Kami menyadari, strategi kami yang didasarkan pada asumsi membebaskan arwah dengan menyelesaikan kebayanya ternyata adalah kesalahan besar. Kami tidak membebaskan kuntilanak merah, kami justru telah menggenapkan takdirnya. Kami telah menyelesaikan ikatan terakhirnya dengan dendam, dan dengan demikian, kami telah membiarkan rohnya beristirahat, namun kami tidak memecahkan kutukan yang terikat pada tanah Gumiwang. Lara segera menyadari implikasi dari tindakan kami. "Arjuna, kita membebaskan Ibu Ratna, iya. Tapi kutukan Gumiwang tidak hanya tentang dia. Kutukan itu tentang tanah darah ini yang menyerap dendam seluruh desa. Kita membebaskan salah satu roh, tapi kita tidak membersihkan tanah ini. Dan roh-roh lain, roh-roh yang bingung, mereka sekarang tanpa pemimpin. Mereka sekarang menjadi lebih rentan. Kami tahu, kami telah menyelesaikan satu bab, namun kami mungkin telah membuka bab yang jauh lebih berbahaya." Pagi harinya, kami meninggalkan desa Gumiwang. Kami berjalan kembali menyusuri jalur setapak, membawa peralatan kami,
dengan hati yang campur aduk antara rasa lega dan ketakutan yang dingin. Desa itu kini terasa berbeda. Keheningan yang tadinya mencekam kini terasa hampa. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi aura dingin. Pohon beringin tua itu kini terlihat biasa saja, seperti pohon tua lainnya. Kami berhasil mencapai batas jalan raya, tempat mobil off-road kami diparkir. Kami bergegas masuk ke dalam mobil, tidak ingin menoleh ke belakang. Namun, saat mobil kami mulai menjauh dari batas desa Gumiwang, Laras tiba-tiba menunjuk ke arah spion mobil. "Arjuna, lihat!" bisiknya, suaranya bergetar. Aku menoleh ke spion. Di sana, di tengah jalan setapak yang kami tinggalkan, berdiri 3 siluet kecil. Siluet anak-anak. Mereka tidak terlihat menakutkan, mereka hanya terlihat sedih. Mereka berdiri diam, menatap kepergian kami. Laras menjelaskan, mereka bukan anak-anak Ibu Ratna. Mereka adalah anak-anak lain yang terperangkap. Mereka bingung. Mereka tidak tahu harus kemana, karena pemimpin mereka sudah pergi. Kami menyadari, kami telah meninggalkan puluhan, bahkan mungkin ratusan arwah yang kini berkeliaran tanpa panduan, terikat pada tanah yang belum dibersihkan dari kutukan berdarah. Kami hanya menyelamatkan diri kami sendiri. Kami berkendara menjauh, mencoba melupakan pemandangan itu. Namun, beberapa jam kemudian, saat kami sudah berada di jalan raya utama yang ramai, Bagas tiba-tiba menyadari sesuatu. "Perekam FVP-ku," katanya, wajahnya pucat. "Perekam FVP-ku hilang." Kami menggeledah mobil, ransel kami, tetapi perekam FVP itu benar-benar hilang. Padahal, alat itu adalah alat yang paling ia jaga. Bagas yakin, ia menyimpannya di saku jaketnya. Kami tahu, alat itu tidak mungkin jatuh di jalan raya. Alat itu pasti tertinggal atau diambil. Kami kembali terdiam. Kami menyadari ini adalah isyarat. Sebuah tanda bahwa meskipun kuntilanak merah telah pergi, Desa Gumiwang tidak sepenuhnya melepaskan kami. Ada yang lain di sana. Entitas yang tersisa. Atau mungkin perekam itu diambil oleh salah satu roh penasaran yang kini bebas, roh yang ingin berkomunikasi dengan dunia luar. Kutukan itu tidak selesai, kutukan itu hanya berubah bentuk. Kami kembali ke Surabaya dengan membawa data yang tidak lengkap, sebuah kemenangan yang terasa seperti kekalahan. Kami kehilangan Bagas, perekam FVP-nya, dan yang paling penting, kami tahu bahwa tindakan kami di Gumiwang hanyalah solusi parsial. Kami berhasil menyelamatkan diri dari ancaman kuntilanak merah, tetapi kami meninggalkan desa itu dalam keadaan yang lebih tidak stabil. Kami menghabiskan hari-hari berikutnya untuk menyusun laporan akhir. Dokumentasi visual kami luar biasa, rekaman anomali termal, foto-foto puing, dan yang paling dramatis, goresan di punggung Marni. Namun, rekaman suara FVP yang seringkali menjadi bukti terkuat kami, hilang sepenuhnya. Saat kami sedang menganalisis foto-foto, Marni menemukan sesuatu yang mengganggu. Di salah satu foto yang diambil Bagas secara acak di dalam lumbung pada malam terakhir, terlihat sebuah bayangan samar di sudut foto. Bayangan itu tinggi, menyerupai siluet wanita. Bayangan itu terlihat hitam, kecuali pada bagian tengahnya yang memancarkan warna merah samar. "Itu kuntilanak merah," bisik Laras, matanya terbelalak. Dia tidak pergi sebelum mengambil sesuatu. Dia memastikan bahwa dia tidak akan pernah bisa dilupakan. Saat kami membicarakan bayangan merah itu, Tirta, yang duduk di sudut ruangan, tiba-tiba menjerit. Ia menunjuk ke arah jendela kantor. Ibu Ratna."
Kami semua menoleh ke jendela. Di balik kaca, di antara pantulan cahaya kota yang sibuk, tidak ada siapa-siapa. Namun, kami semua melihatnya, sebuah refleksi sesaat. Refleksi seorang wanita yang mengenakan kebaya merah, berdiri di luar, menatap kami. Refleksi itu menghilang secepat kilat. Kami tahu, itu bukan hanya refleksi. Itu adalah peringatan. Kami telah membawa kutukan Gumiwang keluar dari batas desa itu. Entitas itu, atau setidaknya energinya, kini telah mengikuti kami hingga ke kota. Kami menyadari, kutukan Gumiwang tidak terikat pada pohon beringin, sumur tua, atau puing-puing desa. Kutukan itu terikat pada sejarah kelam yang kini kami ketahui. Dan kami, tim 9 Mata, adalah pembawa rahasia itu. Kami sekarang adalah bagian dari cerita Gumiwang yang tidak bisa selesai. Meskipun kami secara teknis berhasil, ekspedisi ke desa Gumiwang meninggalkan beban yang tak terhapuskan pada setiap anggota tim. Kami tidak hanya pulang dengan trauma, tetapi juga dengan tanggung jawab yang mengerikan. Kami tahu kebenaran di balik pembantaian 1948 dan dendam Ibu Ratna, namun kami tidak bisa mempublikasikannya sepenuhnya karena takut memicu histeria massal atau, yang lebih buruk, mengundang kembali entitas lain dari Gumiwang. Laras memutuskan untuk kembali ke desanya. Kepekaannya menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Ia seringkali melihat siluet anak-anak di keramaian kota, dan ia selalu membawa gulungan benang tenun Ibu Ratna yang ia jahit ke dalam pakaiannya sebagai perisai spiritual. Ia kini mendedikasikan hidupnya untuk membantu roh-roh bingung, bukan lagi mencari bukti, melainkan mencari kedamaian. Bagas menjadi sangat paranoid. Ia meninggalkan semua peralatan canggihnya dan kini hanya membawa satu perangkat, perekam suara sederhana. Ia melakukannya bukan untuk menangkap FVP, tetapi untuk merekam setiap momen hidupnya. Ia takut, jika ia mati, arwahnya akan kehilangan suara dan ikut terperangkap seperti arwah di Gumiwang. Ia mencoba menantang takdir, memastikan bahwa ia akan selalu bisa berbicara. Marni, si sejarawan, tidak pernah lagi mau menyentuh arsip tentang Gumiwang. Ia mengubah fokus studinya, menjauh dari sejarah kelam menuju arsitektur kuno. Namun, di dalam kamarnya, ia menyimpan potongan kecil kain merah yang ia temukan di pohon beringin, sebagai pengingat bahwa masa lalu selalu meninggalkan jejak yang berdarah. Aku, Arjuna, melanjutkan studi doktoralku, mencoba merasionalisasi pengalaman kami. Aku menulis tesis tentang korelasi trauma sejarah dan manifestasi supranatural. Dalam tesis itu, aku tidak menyebut Gumiwang, namun aku tahu setiap kata di sana adalah tentang desa itu. Aku tetap menjadi pemimpin tim 9 Mata, tetapi kami tidak pernah lagi melakukan ekspedisi berburu hantu. Misi kami kini berubah, dari mencari bukti supranatural menjadi menjaga keheningan spiritual dari tempat-tempat yang sudah terlalu berdarah. Kami tahu, kuntilanak merah mungkin sudah tenang, tapi kutukan desa Gumiwang, yang lahir dari dendam dan ketidakadilan, tidak akan pernah hilang. Kutukan itu kini adalah bagian dari diri kami, sebuah pengetahuan yang membebani jiwa kami. Setiap kali kami mendengar tawa melengking yang jauh di tengah malam, kami tahu Gumiwang sedang memanggil. Kami telah bertahan, tetapi kami tidak pernah benar-benar pulang. Kami selamanya adalah saksi bisu dari kutukan berdarah 1948.